Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Arifah El-Wahdiyah, Fadia Rahmawati, Nurul Rizky Pujianti, dan Siti Rahmi yang akan menyampaikan materi kami yang berjudul Kalimat Pelengkap. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Arifah El-Wahdiyah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jar majrur. Majrur adalah istilah yang digunakan untuk kata yang dalam kondisi jar, baik karena didahului oleh huruf jar atau sebab lain yang menjadikannya wajib dalam keadaan jar. Tanda asal jar adalah kasroh, akan tetapi tanda jar bukan hanya berharakat kasroh, tanda jar ada juga iya dan juga fathah. Huruf-huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Contohnya dalam berbagai macam tanda jar. Yang pertama itu ada mufrad. Keadaan ketika jarnya yaitu kasroh. Contohnya marartu bitolibi. Yang kedua itu ada musanna. Keadaan ketika jarnya yaitu ya. Contohnya marartu bitolibaini. Yang ketiga jamak muzakkar salim. Dalam keadaan ketika jarnya yaitu ya. Contohnya marartu bitolibina. Selanjutnya jamak muannas salim kasroh. Contohnya marartu bitolibatin. Selanjutnya jamak taksir kasroh. Contohnya marartu birrijali. Selanjutnya isim ghairu munsharif fathah. Contohnya marartu bi Ahmadi. Selanjutnya isim yang 5 dalam keadaan ketika jarnya itu ya. Contohnya marartu bi abika. Selanjutnya contohnya dalam berbagai hurufnya. Yang pertama itu ada huruf min. Contohnya arji'u minal masjidi, yang artinya saya kembali dari masjid. Selanjutnya ila, adhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Selanjutnya anin nabiyyi, artinya dari nabi. Selanjutnya ala, al-kitabu alal maktabi, artinya kitab itu di atas meja. Selanjutnya fi, at-talamidu fil fasli, para siswa dalam kelas. Selanjutnya rabba rajulin alimin, banyak laki-laki alim. Selanjutnya ba, kata betul darsu bil qalami, aku menulis pelajaran dengan pena. Selanjutnya ka, Muhammadun kal badri, Nabi Muhammad seperti bulan purnama. La, di Zaidil qalami, pena milik Zaid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah prasa atau susunan kata yang terdiri dari dua isim. Meskipun terdiri dari dua isim, susunan mudhof ilaih bukanlah sebuah kalimat yang sempurna seperti mubtada khobar, karena frasa mudhof ilaih bisa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan atau asal dari isim yang pertama atau mudhof. Isim yang pertama yang ingin dijelaskan disebut dengan mudhof dan isim yang kedua sebagai penjelasan disebut dengan mudhof ilaih. Misal contohnya kitabu Zaidin. Kitabu adalah mudhof, Zaidin adalah mudhof ilaih. Kitabu Zaidin artinya buku Zaid. Jikalau kita hanya menyebutkan kitabun saja, maka kalimatnya masih umum atau nakiroh. Namun, ketika kita menyebutkan mudhof ilaihnya, maka jelas kepemilikan dari buku tersebut. Selain kepemilikan, mudhof ilaih juga berfungsi sebagai penjelasan atau peruntukan. Contoh, kitabul lughati. Kitabu adalah mudhof, al-lughati adalah mudhof ilaih. Kitabul lughati artinya buku bahasa. Mudhof ilaih al-lughati.
Dalam susunan di atas berfungsi sebagai penjelasan peruntukan buku yang sedang dibicarakan. Buku untuk bahasa, bukan untuk sejarah, matematika, dan sebagainya. Karena sebetulnya susunan mudhaf ilaih mengandung makna lam atau untuk. Sehingga asalnya bentuk kedua susunan di atas adalah Kitabul li Zaidin, buku untuk Zaid, Kitabul lughati, buku untuk bahasa. Adapun kaidah mudhaf ilaih, yang pertama yaitu mudhaf tidak boleh bertanwin, baik itu dhammah tain, kasrah tain maupun fathah tain. Contoh yang benar adalah Kitabu Zaidin jadidun. Tidak boleh dikatakan Kitabun Zaidin jadidun. Yang kedua, mudhaf tidak boleh ada kata al, sehingga tidak boleh dikatakan Al-Kitabu Zaidin jadidun. Yang ketiga, mudhaf ilaih harus dalam keadaan jar atau majrur. Isim kedua yang berfungsi sebagai penjelas atau mudhaf ilaih harus dalam keadaan jar sesuai dengan kondisi mu'rabnya, sehingga tidak boleh dikatakan Kitabu Jaidan jadidun atau Kitabu Jaidun jadidun. Yang keempat, mudhaf boleh rafa, nasab, dan jar sesuai kebutuhan. Berbeda dengan mudhaf ilaih yang wajib dalam keadaan jar. Mudhaf tidak wajib dalam keadaan tertentu karena disesuaikan dengan kebutuhan. Ini dikarenakan mudhaf itu pasti telah menempati kedudukan lain. Adapun contohnya, yang pertama adalah ana thalibul ilmi, yang artinya aku adalah penuntut ilmu. Yang kedua, ja'a thalibul ilmi, telah datang dia laki-laki penuntut ilmu. Yang ketiga, ra'aitu talibal ilmi, aku telah melihat seorang penuntut ilmu. Yang keempat, marartu bi talibil ilmi, yang artinya telah melewati oleh aku dengan seorang penuntut ilmu. Dalam keempat contoh di atas, kita bisa melihat bahwa mudhaf pada contoh pertama menjadi khobar atau marfu. Contoh kedua menjadi fa'il atau marfu. Contoh ketiga menjadi maf'ul bih atau mansub, dan contoh keempat menjadi jar majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu zorob zaman dan makan. Yang pertama zorob zaman yaitu zorofuz zamani wa ismuz zamanil mansubu bitaqdiri fi. Artinya isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu dengan mengira-ngirakan fi, seperti al-yauma, wal-lailata, wa bukrotan, wa sobahan, wa saharon, wa godan, wa atamatan, wa masaan, wa abadan, wa amadan, wa hinan. Contoh kalimatnya seperti dhahabtu ilal madrasati sobahan, saya pergi ke sekolah pagi-pagi. Yang kedua, zorob makan. Zorob makan yaitu zorofuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bitaqdiri fi, yaitu isim yang dibaca nasab yang menunjukkan tempat dengan mengira-ngirakan fi. Contohnya seperti amama, wa khalfa, wa hida'a, wa iza'a, wa tilqa'a, wa fawqa, wa tahta, wa ma'a, wa samma, wa huna, wa inda. Contoh kalimatnya seperti al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Zorob zaman dan makan ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama mauquf, yaitu zorob yang tidak bisa dirubah atau selama-lamanya itu dia menjadi zorob. Contohnya seperti abadan, amadan. Nah, yang kedua ghairu mauquf, yaitu zorob yang bisa berubah-ubah. Contohnya seperti al-yauma. Misalnya kalimat dhahabtu ilal madrasati al-yauma, artinya saya pergi ke sekolah di hari ini. Asli kalimat ini adalah dhahabtu ilal madrasati fil yauma. Kenapa tidak boleh memakai fi? Karena al-yauma itu sudah menunjukkan makna di hari ini. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam kata maupun penulisan, mohon dimaafkan dan bisa ditanyakan kepada pemateri. Cukup sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.